Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Alfarel with study number. My name is Muhammad Zain Alfarel with study number 254111163 for kelas manajemen 25B. Di sini saya akan menjelaskan tentang model matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan matematika murni dengan matematika terapan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Matematika murni yaitu dipelajari sebagai dasar untuk matematika terapan. Penggunaan simbol-simbol pada variabel biasanya menggunakan huruf akhir alfabet X, Y, dan Z. Penggunaan huruf P harus pada sumbu horizontal karena variabel merupakan sumbu bebas. Nilai variabel dapat berupa negatif dan positif. Sedangkan di matematika ekonomi dan bisnis, penggunaan simbol-simbol biasanya menggunakan bahasa variabel ekonominya. P sama dengan price, C sama dengan cost, dan Q sama dengan quantity. Penggunaan sumbu P dalam bidang kartesius digambarkan pada sumbu vertikal. Nilai variabel diasumsikan harus bernilai non-negatif sehingga berlaku kuadrat pertama saja. Konsep dasar matematika dan ekonomi bisnis. Matematika adalah ilmu yang berkaitan dengan kuantitas, struktur ruang, ataupun pola tertentu. Bisnis adalah kegiatan produksi dan penyebaran kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Matematika bisnis adalah ilmu terapan yang berguna untuk memecahkan masalah atau melakukan serangkaian analisis dan prediksi pada kegiatan bisnis dengan didasari ilmu matematika demi terciptanya hasil yang maksimal dan akurat. Model matematika. Dalam matematika, model biasanya direpresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematis dan kurva atau grafik. Dalam model matematika ada beberapa unsur yang perlu dikenalkan, seperti variabel, parameter, dan konstanta. Variabel diartikan sebagai sesuatu yang besarnya dapat berubah. Dalam ekonomi, misalnya harga, laba, pendapatan, biaya, dan lain-lain. Atau variabel dalam model ekonomi terbagi menjadi dua jenis. Parameter biasanya disebut sebagai koefisien dari suatu variabel atau angka yang menjelaskan karakter suatu variabel. Konstanta merupakan besaran atau angka yang nilainya tidak berubah. Dua jenis variabel. Variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. P1 endogen. Yang kedua, variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada atau tetap. Persamaan dan titik persamaan. Model-model matematika sering mencakup satu pernyataan atau sekelompok pernyataan atau statement yang meliputi berbagai simbol dari variabel-variabel dan konstan. Misalnya pernyataan matematika adalah 3xyz plus xy min 5xz. Persamaan adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama atau disimbolkan dengan sama dengan. Pertidaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang adalah tidak sama, disimbolkan dengan kecil besar, lebih kecil atau lebih besar. 3 macam persamaan. Suatu bentuk
persamaan di antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Yang kedua, suatu persamaan yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku suatu variabel sebagai akibat dari perubahan variabel lainnya yang berhubungan. Yang ketiga, suatu persamaan yang menggambarkan persyaratan untuk mencapai keseimbangan atau equilibrium. Konsep dan teori pendidikan. Himpunan adalah sekelompok objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilangan, manusia, hewan tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek ini selanjutnya dinamakan anggota atau elemen dari himpunan itu. Penulisan himpunan biasanya dilambangkan dengan suatu huruf kapital dan elemen-elemen lainnya didaftarkan dalam tanda kurung kurawah dan elemen-elemennya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, S adalah bilangan bulat ganjil positif 1-20. Operasi pada himpunan. Irisan. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang terdapat baik dalam himpunan yang satu maupun yang lainnya dan dilambangkan dengan tanda U terbalik. Contohnya bisa dilihat sendiri. Operasi pada himpunan gabungan. Dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota kedua himpunan dan dilambangkan dengan huruf U. Di sini bisa dilihat langsung contohnya. Operasi pada himpunan. Komplement. Komplement suatu himpunan adalah anggota yang tidak terdapat pada himpunan tersebut dan biasanya dilambangkan dengan tanda petik tunggal. Contohnya bisa dilihat sendiri di sini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.